Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani bos. Oke, untuk dulur-dulur yang sedang menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ini, tak doakan lancar bos ya, lancar sampai akhir, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini kembali lagi di channel saya Cak Didik, petani pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya pertanian jeruk dengan varietas siam madu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita berada di kebun jeruk ya, di kebun jeruk lahan kering bos, lahan kering siam madu, sistem sambung pucuk dan juga pemulihan bos ya. Nah, di video pada pagi hari ini terkhusus kita akan bahas tentang jeruk yang sambung pucuk ini ya, atau sistem okulasi. Nah, kenapa saya bikin video seperti ini? Karena kemarin di tahun-tahun kemarin itu harga jeruk khususnya untuk harga jeruk di varietas baby, misalnya varietas baby atau jeruk manis Pacitan, itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan juga untuk varietas keprok ya, varietas keprok yang perawatannya juga gampang-gampang angel kalau menurut saya. Cuma untuk di varietas siam madu menurut saya masih tergolong aman, sehingga banyak dari petani-petani ya di tempat saya itu yang sudah terlanjur menanam jeruk dengan varietas baby atau jeruk manis Pacitan ataupun jeruk keprok, itu berbondong-bondong membongkar jeruknya berbondong-bondong membongkar jeruknya, karena memang kalau dihitung dari biaya pengeluaran dan juga hasil yang didapatkan itu tidak seimbang. Karena di tahun kemarin itu untuk di jeruk baby atau jeruk manis Pacitan itu harganya ngedrop bos ya, harganya ngedrop, bisa saya bilang ngedrop, karena bisa per kilonya itu kemarin sampai 4.000 ya, 4.000, bahkan ada yang 3.500. Itu pun yang ngambil cuma enggak banyak ya, yang ngambil itu banyak, jadi agak susah gitu kalau kita nanam jeruk manis Pacitan, apalagi tidak diimbangi dengan harga pupuk dan juga pestisida yang sangat melambung tinggi, sehingga kalau dihitung antara pengeluaran dan juga pendapatan itu berat sebelah gitu bos ya, berat di pengeluarannya, jadi besar pasak daripada tiang, itu kalau peribahasanya seperti itu. Tetapi untuk di varietas siam madu masih tergolong aman, sehingga banyak petani yang berbondong-bondong mengganti tanaman jeruknya yang sudah terlanjur ditanam. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini akan saya bahas tentang jeruk manis Pacitan yang sudah kita sambung pucuk ini bos ya. Barangkali untuk dulur-dulur juga ada yang mau mempraktekkan cara seperti ini, apakah efektif? Nah, oke bos, untuk itu simak terus video ini awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Nah, oke bos, okulasi atau sambung pucuk sendiri adalah salah satu cara petani untuk meningkatkan mutu dan kualitas tanaman kita dengan cara menempelkan mata tunas ya, mata tunas dari tanaman yang sudah produktif ke batang bawah gitu ya, sehingga nantinya ketika sudah muncul tunas, harapan kita tunas itu akan tumbuh dengan subur dan kemudian berproduksi dengan lebih baik. Nah, ini salah satu contoh pohon jeruk yang kita lakukan okulasi atau sistem sambung pucuk. Nah, ini bekas-bekasnya bos ya. Jadi ceritanya di lahan saya ini ada sekitar 70 batang lebih ya, 70 batang lebih dulunya kita tanami dengan jeruk manis Pacitan.
Tetapi kita belum sempat berbuah ya, waktu itu belum sempat berbuah. Kok lihat dari pasaran atau dari harga jeruk manis Pacitan ini kok mulai kendor gitu ya. Jadi kita lakukan sistem sambung pucuk atau okulasi. Nah, ini sistem okulasi ini sudah berjalan sekitar 2 tahun ya. 2 tahun, jadi tanaman ini sudah mulai rimbun. Sudah mulai rimbun dan ini sebagian sudah mulai kita buahkan. Nah, ini hasilnya seperti ini, bos. Nah, cara untuk okulasi sendiri seperti ini, bos. Jadi kita ambil mata tunas ya, mata tunas seperti ini. Kita ambil mata tunas seperti ini, kemudian kita tempelkan di bagian bawah batang seperti ini. Nah, ini dulunya kita tempel di bagian sini, bos. Kita tempel bagian sini. Kemudian untuk batangnya, batang utama dari jeruk manis Pacitan ini kita potong sehingga mata tunas yang kita tempel itu tumbuh tunas, kemudian sudah rimbun seperti ini. Nah, ini tingginya sudah sekitar 2 meter lebih, bos ya. Sebagian kita lakukan sambung pucuk atau okulasi dan sebagian kita tanam ulang seperti ini ya. Tanam ulang seperti ini. Nah, kalau misalnya dulur-dulur ada yang bertanya, Cak, bagaimana dengan sistem sambung pucuk dan juga tanam ulang, lebih cepat mana? Nah, ini tergantung, bos ya, tergantung. Jadi gini, bos, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan hal-hal itu sangat penting sekali menurut saya untuk sebelum kita melakukan sistem sambung pucuk atau okulasi. Nah, yang pertama adalah usia tanaman kita. Nah, usia tanaman kita. Jadi misalnya tanaman kita sebelumnya adalah jeruk baby gitu ya, atau jeruk manis Pacitan, itu usianya berapa. Jadi saran saya begini, bos. Saran saya kalau jeruk itu masih usia sekitar 5 tahun ya, 5 tahun itu saya berani lakukan okulasi karena memang masih subur-suburnya dan produktivitasnya masih oke gitu, bos ya. Tetapi kalau jeruk manis itu usianya sudah di atas 10 tahun, menurut saya mending kita lakukan tanam ulang gitu aja. Jadi tergantung usia tanaman jeruk kita di awal ya, jeruk manis Pacitan di awal. Nah, kebetulan jeruk ini kemarin usianya belum 5 tahun ya, sekitar 4 tahunan lah. Belum kita lakukan pembuahan, tapi sudah kita potong aja, sehingga ini hasilnya lumayan maksimal ya. Ini tak kasih tahu ini. Nah, ini semuanya kita lakukan sambung pucuk. Nah, ini tingginya sudah seperti jeruk keprok ya, seperti jeruk keprok 55 ini. Nah, seperti ini, bos. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis jeruknya, jenis jeruk awalnya, misalnya jenis keprok batu 55 atau jenis manis Pacitan. Nah, saya cenderungnya begini. Jadi saya lebih memilih kalau misalnya jeruk awalnya adalah jeruk manis Pacitan. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau jeruk manis Pacitan itu kulit batangnya itu lebih tebal ya. Kulit batangnya lebih tebal sehingga kalau kita lakukan okulasi itu dia akan lebih cepat ya, lebih cepat nempel juga. Nutrisinya kalau kita tempel dia cepat nyambung dan cepat beradaptasi gitulah, cepat nempel, cepat nyambung gitu ya, sehingga cepat tumbuh tunas. Kalau jeruk keprok, kalau jeruk keprok batu 55 itu kulitnya agak tipis, bos. Menurut saya kulitnya agak tipis sehingga terkadang juga lama kalau kita lakukan okulasi atau sistem sambung pucuk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika mata tunas itu sudah tumbuh ya, sudah tumbuh menjadi tunas, biasanya sudah memanjang gitu, dan itu biasanya dibarengi dengan munculnya tunas-tunas yang lain, tunas-tunas dari jeruk manis Pacitan yang sudah kita potong. Nah, itu jangan lupa lakukan perepelan ya atau pemangkasan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bekasnya kita potong di sini. Ini sudah tumbuh tunas berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dulunya 5 tunas. Nah, ini dulunya lebih dari 5, bos ya.
lebih dari 5, tapi kita pilih tunas-tunas yang sekiranya batangnya kokoh. Pokoknya kita ginilah, kita seleksi sekiranya nanti dia batangnya juga kokoh dan juga tidak terlalu banyak gitu bos ya. Kita seleksinya, kita pilih ranting-ranting yang sekiranya nantinya tidak bergerombol gitu ya. Dan jangan lupa lakukan perepelan tunas-tunas atau pemangkasan tunas-tunas yang sekiranya nanti mengganggu, dan juga tunas-tunas dari pertunasan jeruk manis pacitan biasanya juga tumbuh di bawah-bawahnya seperti ini bos. Ini bekasnya dulu bos, dulu tumbuh tunas di sini, kemudian kita buang gitu ya. Nah, kemudian waktu yang tepat untuk melakukan sambung pucuk atau sistem okulasi adalah ketika di musim kemarau bos ya. Sebisa mungkin di akhir musim kemarau gitu ya, di akhir musim kemarau. Jadi jangan kita lakukan okulasi di musim hujan, karena itu akan rawan terjadi pembusukan ketika mata tunas kita tempel di batang ya. Biasanya terkena hujan kemudian busuk ya, busuk tidak jadi muncul tunas, sehingga okulasi kita pasti akan gagal. Nah, saran saya waktu paling tepat adalah di musim kemarau gitu bos. Nah, kalau 5 hal itu bos sudah kita lakukan step-stepnya dengan benar. Nah, saya berani jawab kalau ada pertanyaan cepat mana okulasi sama tanam ulang, saya berani jawab cepat okulasi, seperti itu bos ya. Kalau 5 hal yang saya sebutkan tadi sudah benar-benar kita lakukan. Nah, ini bos, ini aja sudah umur 2 tahun udah ngajak panen ya. Sebagian ngajak panen, ini udah berbuah seperti ini. Nah, ini adalah calon-calon buahnya bos. Nah, ini yang tanam ulang seperti ini bos, masih segini ya. Yang tanam ulang masih tingginya sekitar 1 meteran. Nah, ini yang sambung pucuk sudah rimbun seperti ini, daun-daunnya juga sehat ya, sehat lebar. Nah, ini di ruas-ruas dalam kemarin sudah sempat kita bersihkan yang bagian bawah, cuman yang bagian dalam belum kita bersihkan bos ya. Nah, ini juga sistem sambung pucuk. Nah, ini dia tetap ini bertunas terus ya, tetap bertunas terus. Dan juga jangan lupa lakukan pruning buah bos ya. Ketika sudah tumbuh tunas kemudian biasanya membawa bunga, kalau dia belum siap berbuah ya kita pruning aja. Kalau dia sudah siap ya, sudah batangnya sudah kokoh, sudah besar gini ya, mau kita buahkan ya oke-oke aja. Misalnya sebesar ini ya, nah ini kita kasih 1-2 buah seperti ini, tidak masalah. Ini nantinya buat seger-segeran kita kalau kita main ke lahan ya, kalau kita aktivitas di lahan nantinya buat seger-segeran gitulah. Nah, ini masih kita biarin ya yang satu-satu seperti ini. Cuman kalau berbuah terlalu banyak ya kita lakukan pruning. Nah, oke bos, mungkin cukup sekian dulu ya video singkat dari saya di kebun jeruk siam madu sistem okulasi ya. Kita bahas sistem okulasi atau sambung pucuk. Barangkali dulur-dulur termasuk yang saya sebutkan tadi ya, yang sudah terlanjur tanam tetapi agak nyesel gitu ya, barangkali dulur-dulur termasuk dari itu ya, mungkin bisa dilakukan sistem okulasi atau sambung pucuk seperti ini. Oke, terima kasih, dan seperti biasa silakan sotakoh jempolnya, silakan like, subscribe, dan komen, silakan share. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyempatkan waktu menyimak video saya awal sampai akhir. Dan sekali lagi ya, kita sebentar lagi sudah masuk Idul Fitri ya. Mumpung belum Idul Fitri dari channel Cak Didi Petani Pemula mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya nantinya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang saya bagikan, semua video-video saya bermanfaat untuk dulur-dulur semua.
terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.